Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Insiden penumpang KRL komuter lain terperosok ke celah peron dan KRL di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat viral di media sosial. Dari video yang beredar, pengguna KRL itu berlindung di celah peron saat kereta melintas. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini menyerahkan bantuan bencana alam bagi korban banjir bandang dan lahar dingin Sumatera Barat. Anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Hugua mengusulkan agar praktik politik uang dilegalkan dalam pemilu. Pernyataan ini pun memantik reaksi. Tiga dari 11 pembunuh sadis terhadap Vina dan kekasihnya yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat 2016 silam menjadi buron. Polisi kini tengah memburu para tersangka dengan menyebar identitas, ciri-ciri fisik, dan tempat tinggal terakhir mereka. Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pelaku masih DPO. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat polisi begitu kesulitan untuk mendapatkan pelaku ini? Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebagai pembuka kita akan lihat sebuah ruko di Jalan Samekto, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang tadi siang ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga terjadi karena salah satu penghuni ruko meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Kebakaran yang menghancurkan ruko dua pintu ini menimbulkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Dengan cepat, kobaran api melahap seluruh bangunan. Ruko semi permanen berbahan utama kayu tersebut dihuni oleh dua keluarga secara sewa. Satu ruko dijadikan tempat usaha pakaian bekas dan satu lainnya sebagai tempat tinggal. Kepulan asap berasal dari dapur ruko yang berjualan baju bekas yang sedang tidak ada di rumah. Tak berselang lama, api membesar hingga meluluh lantakkan bangunan. Dalam memadamkan kebakaran tersebut, puluhan petugas pemadam kebakaran dengan 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Perlu waktu sekitar 30 menit hingga api dapat dipadamkan. Petugas masih belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Pihak damkar masih melakukan investigasi untuk pastikan asal mula api penyebab kebakaran.
Sebuah motor yang baru saja mengisi bahan bakar terbakar di area SPBU Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis siang. Video amatir warga ini merekam kepanikan petugas dan warga saat mengetahui sebuah sepeda motor terbakar. Mengetahui api semakin membesar, petugas langsung berupaya untuk memadamkan api dengan alat pemadam api ringan yang ada di dalam SPBU. Upaya pemadaman ini tak mudah dilakukan petugas karena besarnya api yang membakar sepeda motor. Banyaknya minyak yang mudah terbakar di dalam kendaraan membuat api kian semakin berkobar. Setelah berjibaku selama setengah jam, petugas SPBU akhirnya berhasil memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran Banyuwangi Kota yang menerima laporan juga langsung melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang muncul. Pasca terjadinya ledakan dahsyat di rumah di Jalan Pendidikan, Kelurahan Glugur Darat 1 Medan, tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara amankan barang bukti. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara mendatangi rumah yang hancur akibat ledakan gas pada Rabu pagi kemarin. Petugas melakukan serangkaian pengecekan untuk memastikan penyebab terjadinya ledakan. Dari dalam rumah, tim Lab4 mengamankan sejumlah barang, di antara 2 tabung gas LPG berukuran 12 kg. Nah, hasil penyelidikan sementara yang juga dilakukan oleh tim penjinak bom Polda Sumatera Utara kemarin, dugaan ledakan murni akibat kebocoran gas. Sementara sumber api yang menyebabkan ledakan masih diselidiki yang diduga akibat listrik atau dari kompor. Ledakan ini menyebabkan rumah-rumah di sekitar mengalami kerusakan. 2 orang penghuni rumah yang menjadi korban dirawat di rumah sakit. Ya, pemirsa, sebuah ledakan diduga berasal dari tabung gas LPG yang terjadi di kompleks perumahan di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ledakan tersebut terekam kamera pengawas. Pemirsa, terburu-buru saat hendak menumpangi kereta, seorang wanita calon penumpang komuter lain jatuh terperosok ke dalam celah peron di Stasiun Sudirman Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah calon penumpang yang tengah menunggu komuter lain mendadak panik saat mengetahui adanya seorang wanita calon penumpang komuter lain ini yang jatuh terperosok ke bawah peron. Wanita tersebut terjatuh melalui celah antara pijakan peron dengan pintu kereta. Beruntung petugas keamanan yang bertugas langsung memberikan instruksi kepada korban untuk merapatkan tubuh di bawah beton pijakan peron agar tidak terlindas komuter lain. Setelah berhasil diselamatkan, korban kemudian dibawa ke pos kesehatan stasiun dan selanjutnya dijemput pihak keluarga. Pihak KCI mengimbau kepada para pengguna KRL agar selalu waspada saat hendak menumpangi kereta, mengingat ada celah melengkung pada pijakan peron yang biasa dijadikan lubang masuk petugas saat membersihkan jalur rel ketika ada kereta yang akan melintas.
yang masuk ya terprosok di antara celah peron di stasiun Sudirman itu ya kami sampaikan betul terjadi pada kemarin ya Rabu tanggal 15 itu sekitar pukul 10.55. Jadi seperti apa kejadiannya? Jadi pengguna tersebut terburu-buru akhirnya ketika naik kereta hilang keseimbangan. Itu sih akhirnya nyeblos. Kalau kejadian seperti itu kami akan memberi petugas kami memang standby di peron ya, peron mereka standby. Jadi memang menginstruksikan untuk pengguna tersebut masuk ke celah ada seperti di peron itu kan ada kayak lekukan ke dalam. Nah itu memang biasa dipakai untuk ketika petugas kebersihan membersihkan area rel. Jadi ketika ada kereta mereka akan harus itu sih. Pemirsa, rusaknya mesin pesawat jemaah haji kloter 5 embarkasi Makassar berdampak pada jadwal pemberangkatan pada kloter selanjutnya. Kloter 6 yang berangkat pada Kamis dini hari hanya bisa memberangkatkan setengah dari total 450 jemaah, sementara 230 sisanya harus menunda keberangkatan. PPIH Embarkasi Makassar hanya bisa memberangkatkan 220 dari 450 total jemaah kloter 6 imbas dari pesawat Garuda yang mengalami kerusakan di bagian mesin pada saat membawa kloter 5 pada Rabu sore kemarin. Di mana pihak Garuda memberangkatkan kembali kloter 5 Embarkasi Makassar menggunakan pesawat pengganti yang harusnya digunakan oleh kloter 6. PPIH pun meminta agar pihak Garuda mencarikan solusi kloter 6 yang harus diberangkatkan. Tepatnya pada Kamis pukul 3.50 WITA. Akibatnya hanya 220 jemaah kloter 6 yang bisa diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda B777 melalui Bandara Sultan Hasanuddin menuju Madinah, Arab Saudi pada Kamis pukul 4.07. Sementara sisa jemaah sebanyak 230 orang berasal dari Kabupaten Pinrang dan Makassar yang tertunda keberangkatannya tetap berada di asrama haji untuk menunggu jadwal penerbangan selanjutnya. Rencananya ratusan jemaah kloter 6 yang tertunda ini akan kembali diberangkatkan menuju Tanah Suci pada malam nanti. Unjuk rasa mahasiswa Universitas Riau yang menolak besarnya biaya uang kuliah tunggal atau UKT pasca dilaporkannya seorang mahasiswa yang memprotes kebijakan kampus nyaris ricuh karena mahasiswa memaksa masuk untuk bertemu langsung dengan rektor. Para mahasiswa berupaya masuk ke gedung rektorat untuk bertemu langsung dengan rektor namun sempat dihalangi. Hingga nyaris terjadi kericuhan dengan petugas keamanan kampus. Usai mendapatkan arahan dari petugas kepolisian Polresta Pekanbaru, para mahasiswa akhirnya dapat bertemu langsung dengan sang rektor dan menandatangani kesepakatan untuk menjamin kebebasan berpendapat. Rektor UNRI juga menyatakan apabila masih ada yang merasa keberatan terkait UKT, maka rektorat akan membuka ruang untuk melakukan verifikasi kembali. Usai melakukan aksinya, para mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Badan Legislatif atau Balek DPR RI hari ini rampung menggelar rapat pembahasan revisi Undang-Undang Kementerian di ruang rapat Balek DPR RI Senayan, Jakarta Selatan. Rapat Panitia Kerja Badan Legislatif yang berlangsung pada Kamis siang menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR. Pimpinan Balek DPR RI Supratman Andi Atgas menyatakan, selanjutnya revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR RI. Seluruh catatan yang ada pada sidang Balek DPR RI siang ini akan dibacakan dan dipertimbangkan dalam sidang paripurna nanti. Dalam rapat ini, 8 fraksi Balek DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara. 2 dari 8 fraksi, yakni PDI Perjuangan dan juga PKS, menyetujui dengan sejumlah catatan.
Salah satu pasal Undang-Undang Kementerian Negara yang diusulkan direvisi adalah pasal 15 yang sebelumnya berbunyi jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 jadi mempersilakan Presiden menentukan jumlah menteri sesuai kebutuhannya. Ya, arah jangka panjang kan pertimbangan seperti apa nih pimpinan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini menyerahkan bantuan bencana alam bagi korban banjir bandang dan lahar dingin Sumatera Barat. Prabowo datang menyatakan rasa bela sungkawanya terkait bencana alam yang terjadi dan langsung menyerahkan bantuan kepada kepala daerah terdampak bencana banjir ini. Nah, bantuan berupa sembako, kemudian juga ada makanan pokok, obat-obatan, dan perlengkapan sehari-hari. Sejumlah pejabat pusat dan daerah menyambut kedatangan dari Prabowo Subianto. Di antaranya adalah Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pangdam Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan, tampak juga Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Syahnur, serta Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi dan unsur Forkopimda Sumbar. Bantuan diserahkan kepada kepala daerah terdampak bencana banjir lahar dingin Marapi, seperti Bupati Tanah Datar Eka Putra, Bupati Agam Andri Warman, Bupati Padang Pariaman Suhat Tribur, dan Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar. Bantuan ini selanjutnya juga akan disalurkan ke 6 lokasi terdampak bencana termasuk ke penampungan pengungsi. Sesaat lagi usai jeda pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto belak-belakan bicara alasan mengapa dirinya selalu maju di pemilihan presiden di Forum Ekonomi Qatar. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto belak-belakan bicara alasan mengapa dirinya selalu maju di pemilihan presiden. Ya, di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo menyatakan keinginannya untuk melayani rakyat dan mengentaskan kemiskinan. Semangat inilah yang mendorong Prabowo menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Di forum internasional ini Prabowo pun memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo. On the promise of continuity. Give us a sense of what policies will be a priority in your first 2 years of government. Yes, as you know, nation building is a long-term process, and President Joko Widodo has built a strong foundation, and I'm determined to build on that foundation, and my core focus will be first on food security. Indonesia must be self-sufficient in food, and then energy security, energy self-sufficiency, and we are determined to bring down poverty in a massive campaign, massive effort. I'm determined to get rid of hunger amongst our people, especially the young. And in the end, we have to concentrate on processing our natural resources. We have to make a great effort in downstreaming and to industrialize. And all of this needs good governance. I'm determined to cut down corruption, waste, and with that, we are very confident, we are very bullish, we are very determined to bring this all about. Just to wrap up, because we're running out of time, as you said, you attempted to be president several times, and this time you succeeded. Why is it important for you to lead Indonesia? Why is it important for you to be the president of this country? Basically, it is the desire to serve, the people. I
grew up in many countries, and I saw my people, many of them are very poor. In my heart, I cannot accept that in this day and age, Indonesia, member of the G20, Indonesia, the fourth largest population in the world, many of my people are still living a very, very difficult life. And that is what drives me. I want to do my bit. I want to make my contribution with my insights, with my experience, with my leadership. I believe I can contribute a lot to bettering the life of my people. Jelang pelantikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ramai dibicarakan soal jabatan Presiden Joko Widodo. Ya, apakah Presiden Jokowi akan menjadi penasihat Presiden atau Dewan Pakar? Kembali kita nanti akan melihat bagaimana keputusan dari Presiden terpilih. Enam bulan lagi masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir. Namun sudah ramai Presiden Joko Widodo akan memiliki jabatan baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Presiden Joko Widodo digadang-gadang diusulkan oleh politikus Marwarar Sirait. Marwarar beralasan usulan muncul karena Jokowi punya segudang pengalaman. Mulai dari wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjabat Presiden Republik Indonesia dengan masa pemerintahan 2 periode. Pak Jokowi tentu akan memberi masukan dan menjadi penasehat sebagai orang berpengalaman, katanya. Sementara itu, tim kemenangan Prabowo Gibran masih dalam tahap bekerja dalam menyusun kesiapan pemerintahan baru jelang pelantikan November mendatang. Tidak hanya penyusunan kabinet, namun tim Dewan Pakar membantah telah menyiapkan posisi bagi Presiden Joko Widodo sebagai penasehat khusus Prabowo Subianto. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko menjelaskan, kabinet pemerintahan mendatang masih dalam proses rembuk. Sementara untuk kabar Presiden Jokowi akan berperan sebagai penasehat Prabowo, Budiman hanya menegaskan pemerintahan Prabowo akan melanjutkan sejumlah program pemerintahan Joko Widodo. Itu Pak Prabowo yang menentukan, tadi ada Mas Gibran, dibicarakan dengan Mas Gibran, dan dia konsultasi tentu saja dengan partai-partai pengusung, tapi tentu saja pemegang putusan akhirnya ada di Presiden dengan hak prerogatif. Tapi sudah dibahas belum itu Mas sampai hari ini? Soal mungkin itu di Kim sudah, dia diskusi aja, urun rembuk aja, di Kim ya. Ya hanya Dewan Pakar tidak ikut campur. Kalau Dewan Pakar tidak berbicara soal komposisi, tapi bicara soal program-program yang melanjutkan. Kan begini, Pak Prabowo selalu bicara bahwa beliau ingin melanjutkan Pak Jokowi. Itu satu, ya, artinya hilirisasi, digitalisasi, ya, dekarbonisasi, ya, itu akan dilanjutkan. Presiden Joko Widodo pun belum mendapatkan pesan khusus atas posisi yang akan diberikan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nantinya. Di tengah kunjungan kerjanya di kota Konawe, Jokowi mengatakan masih fokus terhadap masa baktinya yang hanya tinggal 6 bulan lagi. Ini saya itu masih jadi presiden sampai masih 6 bulan lagi. Masih presiden. Ketika jadi presiden Pak Prabowo, ya sekarang masih bekerja kayak gini. Tanyakan. Apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai penasehatnya? Tim TV One mengabarkan. Sekitar 5 bulan lagi, pemirsa, posisi nomor 1 di Republik ini akan berganti. Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7 akan tergantikan oleh Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Ya, Jokowi pun akan segera memasuki masa pensiun. Namun, alih-alih pensiun menikmati hari tua, sejumlah tokoh ormas dan partai menilai usai menjadi Presiden Jokowi tidak perlu pensiun karena dinilai masih produktif serta memiliki kemampuan dan jaringan yang bermanfaat bagi negara. 20 Oktober 2024 akan menjadi hari di mana Joko Widodo pensiun alias berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik ini.
Namun, sejumlah kalangan menilai usai pensiun sebagai kepala negara, Jokowi dapat tetap berkiprah mengingat usianya yang masih muda serta memiliki kemampuan dan jaringan yang bermanfaat bagi negara. Setelah meninggalkan PDIP, partai yang membesarkannya, sejumlah partai membuka pintu lebar-lebar untuk Jokowi. Usai Partai Golkar, kini giliran Partai Amanat Nasional yang siap menggelar karpet merah bila Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut bergabung di partai itu. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan menyebut Jokowi owner alias pemilik Partai Matahari Putih tersebut. PAN ini, Pak Jokowi itu keluarga kami. Ya PAN ini keluarganya Pak Jokowi seluruhnya ya begitu. Jadi kami sudah, ya kami hubungannya PAN ini menganggap Pak Jokowi itu ya keluarga kita. Udah. Iya. Pak Jokowi owner. Udah, lagi coba. Mengamini ucapan Zulkifli Hasan, Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Saleh Daulay menyebutkan bahwa pemikiran dan masukan Jokowi masih sangat layak dan penting dimanfaatkan bangsa ini. Pak Jokowi ini kan sebetulnya adalah tokoh senior politik yang saya kira sudah membuktikan kalau beliau memang orang yang sangat paham dengan politik, dinamika politik di Indonesia terutama gitu, dan beliau itu masih produktif gitu, pikiran-pikirannya masih sangat layak untuk kita kita dengar gitu. Kemudian masukan-masukan beliau juga sangat penting untuk bangsa ini. Nah karena itu ya kita menyiapkan satu wadah jika memang berkenan gitu ya untuk ya menjadi keluarga besarnya katakan Partai Amanat Nasional dengan konteks tadi. Terbukanya pintu Partai Golkar, PAN, dan PSI untuk Jokowi ini membuat halayak pun ramai-ramai bertanya, kemanakah kiranya Jokowi akan berlabuh usai pensiun nanti. Pak Jokowi ini sebetulnya dalam komunikasi politik itu sering melaksanakan hal-hal yang tidak Anda bayangkan gitu, yang belum Anda bayangkan gitu ya. Jadi yang ingin saya katakan lebih pada tujuannya masuk itu apa dulu gitu. Ya di antara PAN, kemudian Golkar dan PSI. Rasa saya mungkin PSI Kaisang mungkin cukup ya di situ gitu. Karena ini Pak Jokowi membangun luar biasa sangat cepat PSI ini, biar Kaisang dulu lah gitu. Nah di antara Golkar dan PAN misalnya atau malah Gerindra kalau ada tawaran itu tujuannya apa sebetulnya gitu. Seperti yang saya katakan, kalau tujuannya itu misalnya adalah dalam konteks mempercepat kemajuan bersama karena ini melanjutkan bisa juga, atau juga menjaga imbangan. Karena belum tentu hubungan antar presiden sekarang dengan periode-periode sebelumnya itu bisa nyaman-nyaman terus. Nah itu kan bisa balances juga, walaupun di dalam satu kubu yang sama. Selain masuk partai, menurut pengamat politik Effendi Ghazali, sebenarnya ada banyak posisi strategis yang menanti Jokowi usai tidak lagi menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Salah satu di antaranya adalah penasehat presiden. Sebetulnya kan kalau kita lihat perkembangan yang terbaru ini isu mutakhir loh ini. Yang pertama sudah bisa ditampung di Presidential Club kalau jadi kan, klub para presiden gitu lah ya. Kedua, saya itu selalu kalau diskusi dengan banyak teman-teman saya suka membanding-bandingkan mereka yang pernah berjasa jadi presiden sesudah itu bagaimana. Indonesia menurut teman-teman saya ini itu termasuk yang negara yang mantan-mantan presidennya nggak terlalu berbahagia gitu. Coba ada di ujung-ujung atau sesudah berakhir masa jabatannya sebagai presiden. Coba aja Anda urutkan lah dari pertama dan seterusnya begitu ya. Bahkan mungkin ada mantan presiden atau presiden pada periode tertentu gitu ya, yang sekarang melihat misalnya kadernya ternyata membela yang lain, itu juga nggak bahagia kan itu ya. Nah dengan demikian mudah-mudahan nanti ada sebuah peranan yang cocok yang akan dijalankan oleh Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi sendiri bilang jangan ngomong-ngomong gitu loh, saya masih presiden 6 bulan lagi loh gitu, kurang lebih menjelang 20 Oktober gitu. Nah tapi pada bagian lain tentunya yang ketiga, ketika Pak Prabowo ini melanjutkan gitu ya, melanjutkan Pak Jokowi, nah berarti posisi yang pas itu ya sebagai penasehat presiden.
Ada banyak pilihan posisi strategis rupanya yang menanti Presiden ke-7 Republik Indonesia ini usai pensiun pada Oktober mendatang. Namun, semua masih misteri kemana kiranya Jokowi akan menancapkan pelabuhan terakhirnya. Semua pihak menduga-duga, namun dalam politik yang tampak di permukaan belum tentu itu menjadi pilihan. Ada yang menarik dalam rapat kerja antara anggota Komisi 2 DPR RI dengan Badan Penyelenggara Pemilu saat membahas evaluasi pemilu. Anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan Hugua memberikan usul kontroversial terkait politik uang atau money politics dalam penyelenggaraan pemilu. Hugua mengusulkan agar praktik politik uang dilegalkan di pemilu. Hugua blak-blakan bahwa tidak mungkin peserta pemilu bisa terpilih jika tidak menggunakan politik uang. Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini, tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa. Sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kuncing-kuncingan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi kendati dilegalkan, Hugua tetap meminta ada batasan yang diatur dalam PKPU. Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum 20.000 atau 50.000 atau 1 juta atau 5 juta. Karena ini permainan semain di situ kalau bisa tindak sebenarnya di lapangan. Sudah menjadi rahasia umum, politik uang tumbuh subur dalam kontestasi demokrasi. Di pemilu 2024, kasus politik uang mencuat. Lemahnya penegakan hukum dinilai menjadi penyebab masih maraknya praktik haram tersebut. Lantas, benarkah pernyataan Hugua, anggota Komisi 2 DPR, meminta politik uang untuk dilegalkan adalah cerminan demokrasi saat ini? Apakah pemilu tanpa praktik politik uang sebuah keniscayaan? Tim TV One mengabarkan. Politik uang, money politik adalah sebuah keniscayaan. Kalau nggak pakai politik uang, money politik itu nggak akan dipilih. Sehingga kemudian dilegalkan saja asal ada batasannya. Itu yang disampaikan oleh Pak Hugua dalam rapat tentunya bersama KPU, Komisi 2 DPR RI. Nah ini kita akan langsung saja nanti mendengarkan sebenarnya apa yang menjadi alasan ide dari Pak Hugua melontarkan hal ini dan apa yang menjadi realitanya di lapangan. Sudah terhubung kita dengan Pak Hugua, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Hugua. Selamat malam. Baik, selain Pak Hugua nanti bisa bercerita lebih lanjut, akan ada 2 narasumber juga yang bersama saya akan memberikan pandangan mengenai hal ini, pengamat politik Mas Adi Prayitno. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri, selamat malam. Selamat malam Pak Hugua. Selamat malam Bung Ade. Ya, kemudian juga ada bersama saya, menemani saya di studio, ada Bang Lusius Karus yang juga merupakan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Selamat malam Bang Lusius. Malam, Mbak Baik, Putri. Bang Lusius, Mas Adi dan juga pemirsa, kita akan langsung dengarkan. Sebenarnya Pak Hugua, apa yang terjadi di lapangan? Apa realitanya sehingga Pak Hugua bisa mengatakan bahwa penggunaan politik uang ini keniscayaan. Kalau nggak keluar uang, ya nggak dipilih oleh rakyat. Silakan Pak. Jadi begini Mbak Putri, jadi hari Rabu kemarin Komisi 2 itu membahas, pertama rapat di pagi hari itu membahas tentang PKPU. Untuk pilkada tentu. Lalu siangnya bersama penyelenggara dan Kemendagri Pak Tito Karnavian kita evaluasi pemilu. Nah di dalam evaluasi pemilu ini perdebatan luar biasa, saran-saran evaluasi luar biasa kepada para penyelenggara.
benang merah yang saya bisa tarik dari diskusi itu, pertama, pemilu ini paling brutal, pemilu ini paling buruk, pemilu paling mahal, pemilu yang paling melelahkan. Itu dalam diskusi itu. Nah, karena kita lalu menyusun PKPU, maka lalu yang mengemuka dalam diskusi tadi itu kan permainan uang. Ya, sehingga disimpulkan bahwa di hadapan kita, mulai dari kampanye sampai hari H, itu terjadi serang menyerang yang luar biasa. Kompetisinya lebih kepada bagaimana serang menyerang ini. Nah, itulah, jadi di dalam PKPU itu kan kita istilahkan kos politik atau money politik. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 itu kan berkaitan dengan politik uang. Yang dimana ya pasal, ada 2 pasal di situ, 515 dan pasal 286. Intinya, selama masa kampanye dilarang untuk satu memberikan uang, memberikan janji, bahkan memberikan sesuatu material. Demikian pula pada masa hari hanya. Kalau di masa kampanye, kalau terbukti itu penjara 2 tahun atau denda 24 juta rupiah. Tapi pada saat masuk TPS diberikan iming-iming, diberikan janji dan terbukti, itu penjara 3 tahun, kemudian denda 36 juta. Tetapi selama kami di Komisi 2, belum pernah kita dengar ada kontestan yang memang terbukti dan denda ini berlaku. Jadi pertanyaannya, kok ada diharamkan? Ini jelas undang-undangnya, di PKPU-nya juga mengatur tentang kos politik, bagaimana dana kampanye dengan batasan tertentu. Tetapi dalam faktanya terjadi di hadapan kita secara masif, tapi tidak kita berdaya semuanya. Tidak ada satupun yang bisa melakukan sesuatu. Akhirnya daripada kita larang terjadi secara masif di hadapan kita, mendingan kita legalkan, kira-kira begitu. Itu ide dasarnya. Karena ini diskusi masih lepas di dalam rapat itu, maka lontaran itu terjadi. Kira-kira begitu intinya, Mbak Putri. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Hugua tadi ternyata mengundang senyum juga dari Bang Lusius. Bang Lusius, silakan. Apakah kemudian ini cara yang paling pas? Karena kalau saya tadi sempat di awal bilang, yang namanya kemudian penggunaan politik uang ini terasa, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa terdengar, tapi tidak bisa dibuktikan dengan nyata begitu. Kalau Bang Lusius melihatnya seperti apa? Apakah memang ini caranya untuk mengatasi? Ya, saya kenal Pak Hugua, jadi saya tidak tahu apa dia sedang bercanda atau sedang serius kemarin itu ya. Yang jelas ada sedikit satir gitu dalam pernyataannya gitu ya. Atau kekecewaan yang sudah sampai di puncaknya gitulah ya. Nyaris mau menyerah sudah dengan keadaan. Itu yang saya lihat dari apa yang diungkapkan oleh Pak Hugua gitu ya. Artinya tiap saat kita bicara politik uang, tiap kali pemilu ini dibicarakan gitu, regulasinya maupun eksekusinya di lapangan gitu ya. Tapi kita tidak pernah melihat seperti yang dikatakan Pak Hugua tadi ya. Pernah ada kasus gitu, ada yang kemudian ditindak gitu ya, mereka yang melakukan politik uang gitu ya. Ramai misalnya di media sosial pembahasan tentang ada politisi yang melakukan bagi-bagi uang di kampanye-kampanye mereka gitu ya. Tapi setiap kali ini kemudian disampaikan ke Bawaslu, ya tidak ada jalan keluar atau tidak ada hukuman yang kemudian diterima oleh politisi. Gitu mentah ya. Jadi, begitu saja. Betul, menguap begitu saja lalu pemilunya selesai gitu ya. Jadi saya kira memang betul bahwa orang memang bisa gitu ya, frustrasi gitu ketika kemudian ini selalu dibicarakan tapi lalu tidak ada solusi yang kemudian kita bisa lihat atau tidak pernah ada pengurangan atau bahkan gitu ya, praktek ini bisa berhenti gitu ya saat pemilu gitu ya. Jadi saya kira memang ya bisa memang memunculkan kekecewaan, tapi lalu menjadi heran ketika ini muncul dari anggota DPR gitu, orang yang mestinya kemudian kita pilih untuk mencarikan solusi gitu ya. Mereka tahu ada persoalan seperti ini dan mereka punya kekuasaan di bidang legislasi untuk memastikan pengaturan untuk membatasi politik uang atau meniadakan politik uang ini bisa dilakukan, ya mestinya itu yang dipikirkan atau dibicarakan di evaluasi kemarin gitu ya. Jadi saya sih berharap evaluasi dengan penyelenggara pemilu terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini tidak kemudian dalam satu kali rapat begitu saja yang dilakukan Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu gitu ya. Saya pikir perlu ada diskusi yang serius dan sistematis gitu. Misalnya mulai dari tahap pencalonan, apa saja kemudian kemajuan, kemunduran, kemudian saat kampanye,
praktek-praktek apa yang kemudian perlu diinisiasi untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi tidak kemudian rapat seperti yang biasa dilakukan oleh DPR dengan KPU dan Bawaslu gitu ya, tapi ini lebih melibatkan masyarakat luas, ahli dan lain sebagainya untuk menggali persoalan-persoalan yang selalu saja timbul setiap kali pemilu gitu ya. Jadi evaluasinya nggak sekali dua kali gitu saja. Dan ya seperti yang dilakukan oleh Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu gitu. Jadi ini harus lebih luas gitu, dan tujuan atau sasarannya mesti lebih jelas, misalnya bagaimana nanti undang-undang pemilu misalnya didesain untuk kepentingan merubah kebiasaan kita dalam menjalankan pemilu ke depannya gitu. Baik, itu catatan tanggapan dari Bang Lusius, Pak Hugua. Kenapa kemudian ide seperti itu yang diharapkan ada solusi dari para anggota dewan untuk bisa memberantas politik uang ini, malah kemudian anggota dewan ingin melegalkan. Jadi ini sebuah sindiran atau memang sudah frustasi Pak Hugua? Nanti ya Pak Hugua bisa dijawab setelah jeda, termasuk juga ada catatan dari Mas Adi Prayitno. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Mas Ade, kalau sampai ada ide ini kan berarti masyarakat tidak perlu lagi mendengarkan apa ide, apa visi misi calon yang harus dipilih. Gelontorkan saja uang paling banyak, begitu kan, itu akan menjadi pilihan dari masyarakat gitu dong. Ya, saya kira ini adalah pengakuan yang terlampau jujur sebenarnya dari Pak Hugua. Karena memang dalam realitas politik kita, pileg, pilpres, dan bahkan pilkada, politik uang itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan, Putri. Kita tahu bahwa ada regulasi memang dalam undang-undang pemilu kita, undang-undang pilkada juga mengatur tentang politik uang, tapi regulasinya nggak pernah serius. Kalau mau jujur sebenarnya, politik uang itu hanyalah dicantolkan pada sejumlah larangan dalam kampanye. Kan ada banyak larangan dalam kampanye, tidak boleh mempersoalkan Pancasila, tidak boleh mempersoalkan NKRI, tidak boleh fitnah, tidak boleh hoax, dan seterusnya. Di paling bawah itu disebutkan ada poin yang mengatakan bahwa calon dilarang memberikan uang atau dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai politik uang. Tidak ada pasal khusus, misalnya pasal 551, politik uang, 1, ngasih kerudung politik uang, ngasih beras politik uang, ngasih sembako politik uang. Tidak ada definisinya. Karena definisi inilah yang cukup cair, maka para pegiat-pegiat politik, tim sukses, tim pemenangan di bawah, itu menegaskan bahwa kalau segala sesuatu yang diberikan kepada pemilih, tujuannya lillahi ta'ala dan masuk surga, itu bukan politik uang jadinya. Kalau saya politisi, ngasih beras, ngasih kerudung, ngasih sembako, dan itu tidak diniatkan untuk mempengaruhi pemilih, itulah yang kemudian kenapa begitu banyak praktek-praktek politik yang transaksional itu tidak bisa ditindak. Karena diniatkan bukan untuk mempengaruhi pemilih. Tapi kan menjelang kampanye, menjelang pencoblosan, agak sulit kita untuk tidak menjelaskan bahwa setiap pemberian apapun yang dilakukan oleh seorang politisi, oleh seorang calon, itu diniatkan tidak untuk mendapatkan dukungan politik. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur tentang politik uang, bikin pasal khusus. Jangan hanya sebagai bentuk larangan. Misalnya pasal 541, politik uang, detail sebutkan. Memberikan sembako, memberikan beras, memberikan kerudung, memberikan gula, memberikan semen, memberikan rebana. Kan itu yang terjadi sebenarnya. Kalau mau jujur itu detail dan itu yang terjadi. Oleh karena itu menurut saya ini kan sebagai bentuk kritik sebenarnya dan evaluasi kepada kita semua, terutama penyelenggara dan terutama pada kontestan pemilu. Ini kan kalau mau jujur sejak awal saya agak protes dengan regulasi, sekalipun memang ada ancaman pidana, kurungan 2 tahun dan denda sejumlah uang, tapi kan dalam realitas politiknya politik uang itu sangat sulit untuk diungkapkan, semacam hantu lah. Sering kita bicarakan, sering kita asumsikan, dan sering kita viralkan di mana-mana, tapi ketika dibuktikan, dia tidak pernah kemudian bisa ditindak sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Oleh karena itu sebenarnya apa yang disampaikan Pak Hugua ini mestinya harus dijadikan sebagai trigger, terutama oleh kawan-kawan Komisi 2 dan pemerintah bikin pasal khusus yang terkait dengan politik uang. Dan yang paling penting, sanksinya itu bukan hanya pidana, bukan hanya uang, tapi cabut hak politiknya seumur hidup. Kalau itu yang dilakukan, saya kira orang agak ngeri-ngeri sedap untuk melakukan tindakan-tindakan yang extraordinary, di mana dia dalam melakukan transaksi politik itu yang justru merugikan negara
dia merugikan demokrasi dan merugikan rakyat Indonesia secara umum. Pak Hugua, ada loh Pak cara lain seperti yang dikatakan oleh Mas Adi tadi. Kenapa nggak dibuat aturannya, dibuat pasalnya yang selama ini cair penafsirannya mengenai politik uang ini betul-betul dijabarkan dengan secara detail. Kemudian juga seperti dikatakan oleh Bang Lusius, betul-betul ada penindakan untuk mereka yang melakukan hal ini. Ada loh Pak cara-cara seperti itu Pak, ketimbang melegalkan money politik. Pak Hugua. Iya, terima kasih. Terutama teman saya Lusius dan Bung Adi ini. Jadi sebetulnya benar kan, ini kan kalau kita kembali kepada sejarah-sejarah kan sebetulnya di Bible atau di Al-Quran itu kan muncul ayat itu kan ada asbabul nuzulnya. Jadi pemilu terjadi kali ini kan baru terjadi yang menghentakkan kita semua. Akibatnya maka lalu di dalam evaluasi itu Mbak Putri, kita dengan Mendagri dalam hal ini DPR dengan pemerintah beserta penyelenggara, kita ada semacam kesepahaman untuk merevisi undang-undang politik kita ke depan. Bahkan ya lebih jauh Mas Adi, saya coba merumuskan karena ini mahal, maka saya coba usulkan di dalam rapat itu, kenapa kita tidak kembali kepada supremasi partai politik 100%. Misalkan hanya tanda gambar yang kita tulis dalam pemilu, kemudian lalu partai politik menentukan calon-calonnya sesuai dengan nomor urut. Itu juga kan pasti ada plus minusnya. Juga ada sistem campuran misalkan. Ada juga plus minusnya. Karena dalam tata kenegaraan kita kan di Papua kan ada sistem noken. Artinya ada asimetris campuran kan. Jadi di samping Mas Adi tadi katakan bahwa kita memang bikin pasal-pasalnya lebih tegas, tetapi sistem politiknya juga harus dilihat lebih murah. Jadi selalu kan dunia ini berputar terus, kembali muncul lagi, karena itu tinggal yang terjadi adalah akselerasi dan perbaikan-perbaikan di sana sini. Oleh karenanya maka Bung Lusius, sahabat saya, ya saya kira memang kita akan banyak ketemu di Komisi 2 dalam penyempurnaan ini Mas Adi. Bagaimana kita diskusi ke depan untuk penyempurnaan undang-undang partai politik ke depan, undang-undang kepemiluan kita ke depan. Ada juga berkembang bahwa kenapa harus ada dua, rezim pemilu dan rezim pilkada dengan Undang-Undang nomor 10 dan Undang-Undang nomor 7. Kenapa kita tidak satukan saja? Karena sudah ada tata negara kita atau tata laksana yang kita lakukan adalah ada omnibus law misalkan. Kenapa sistem politik ini kita tidak gabung saja menjadi satu sistem politik tentang pemilu dan pilkada ini digabung menjadi satu. Jadi evaluasi ini Mbak Putri memang berkembang kepada bagaimana revisi undang-undang pemilu. Nah yang mendasar sekarang kan pilkada di hadapan mata ini. Ruangnya tinggal PKPU. PKPU ini adalah turunan daripada Undang-Undang nomor 7 tentunya dan nomor 10. Inilah yang kira-kira ruang yang bisa kita lakukan karena kalau merevisi undang-undang butuh waktu dan saya tidak percaya di tahun ini bisa kita lakukan. Mungkin tahun berikutnya. Oleh karenanya maka di PKPU inilah muncullah ide-ide gila itu atau ide-ide kontroversial itu apapun judulnya sehingga lalu karena tinggal ruangnya di sini kira-kira begitu Mbak Putri. Baik. Ingin solusi yang cepat, cukup progresif. Nah ini kemudian obatnya kalau menurut Pak Hugua. Bang Lusius, apalagi tadi Pak Hugua sudah menarik lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, lebih luas mengenai ada hubungan dengan sistem politik yang berjalan di negara kita. Ya, saya kira betul sih ya. Ini kan tidak atau bukan cuma masalah di pemilu saja atau di kampanye pemilu saja gitu ya. Kalau kita bicara politik uang ini mestinya bicara dalam konteks yang lebih besar gitu ya. Bagaimana sistem politik kita secara menyeluruh itu bisa dievaluasi sehingga akhirnya pada saat pemilu orang tidak hanya tergantung pada uang kemudian untuk bisa mendapatkan atau memenangkan suara di dapil di pemilu gitu ya. Dan saya kira pertama rumahnya dulu deh partai politik itu yang saya pikir Komisi 2 juga perlu pertimbangkan untuk mengevaluasi serius undang-undang pemilu yang sudah 10 tahun lebih gitu ya, belum pernah disentuh untuk direvisi gitu ya. Kalau bicara sistemik itu kan akar persoalan kita tuh di mana sih sesungguhnya sehingga politik uang ini selalu menjadi gitu ya, strategi favorit dari para politisi kita gitu ya. Dan saya menduga sih kondisi partai politik kita yang jadi biang kerok kenapa kemudian kita selalu berhadapan dengan politisi-politisi yang mengandalkan aksi-aksi pragmatis itu untuk bisa mendapatkan suara gitu ya.
Misalnya bagaimana partai politik bisa menghasilkan kader gitu ya, yang kemudian pada saat pemilu dia kemudian tidak jualan atau tidak membeli suara dengan uang gitu, tapi kemudian menjual ide dan gagasan seperti yang kita harapkan gitu ya. Kan kalau sekarang tuh lebih banyak kemudian rekrutmen kader untuk dijadikan calon anggota legislatif, itu selalu akan terjadi menjelang pemilu gitu ya. Dan banyak kemudian yang didaftarkan seperti orang mau masuk SMA atau masuk perguruan tinggi gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang ini kemudian diminta untuk mengikuti norma atau kaidah atau ideologi partai gitu ya. Pada saat yang sama dia dituntut untuk bisa mendapatkan suara gitu. Jadi pilihannya ya politik uang. Jadi saya setuju ini soal sistemik di politik kita, tidak hanya soal urusan membeli suara di pemilu saja gitu ya. Tapi masalah partai politik, masalah sistem pemilu, saya kira hal-hal itu memang harus dievaluasi secara tuntas di Komisi 2 agar kita tidak selalu mengulang hal yang sama gitu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi termasuk juga solusi, karena Pak Hugo maunya solusi yang cepat, begitu Mas Adi. Nanti kita akan lanjutkan di Apa Kabar Indonesia Malam, setelah jeda kami sudah kembali. Bicara mengenai solusi apa yang terbaik dan juga bisa dilaksanakan dengan cepat, terutama kita sudah menatap pilkada ini, apakah betul akan langsung saja mending dilegalkan yang namanya money politik? Nanti Mas Adi punya pendapat juga mengenai hal ini. Tapi sebelum kita dengarkan pandangan dari Mas Adi Prayitno, sudah bergabung juga narasumber kita berikutnya secara daring, ada Bang Ahmad Doli Kurnia, tentunya Ketua Komisi 2 DPR dari Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih, telat nih. Baik, Bang Doli. Ya, Bang Doli. Siap, Ketua. Baik, Bang Doli, kami masih mencoba untuk bisa mendapatkan gambar Bang Doli karena sepertinya masih ada kendala. Nanti Bang Doli ya, kita akan baik. Oke, sepertinya memang sudah jelas, tapi memang karena Bang Doli lagi di mobil ya Bang ya, gelap soalnya. Tapi kita bisa mendengar dengan jelas kok. Baru nyampe mobil. Oke, Bang Doli. Ya, mohon maaf mengganggu perjalanannya. Tapi kita bisa, oke Bang Doli. Baik, nah mantap Bang Doli. Baik, kita sekarang sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar dengan jelas suara Bang Doli. Bang, ini ada yang minta Bang, Pak Hugo minta supaya sudah dilegalkan saja dengan batasan yang namanya politik ataupun juga money politik ini. Silakan Bang Doli. Enggak, itu satire saja sebetulnya. Ya, Pak Hugo itu menyindir bangsa ini. Kita sama-sama tahu yang namanya money politik, spot buying itu kan penyakit. Ya, penyakit buat bangsa mana saja, bangsa bukan bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau penyakit ya masa dipelihara gitu. Jadi itu Pak Hugo itu nyindir kemarin. Intinya sebetulnya kita dari awal di Komisi 2 itu semangatnya sama. Ya, mau merevisi undang-undang pemilu itu. Salah satu yang mau kita ini kan adalah membuat aturan yang lebih detail supaya seluruh praktek moral hazard pemilu itu hilang ya. Money politics, politik transaksional, kemudian vote buying, segala macam seperti itu. Itu semangatnya sama semua di Komisi 2. Nah, cuman melihat realitas kemarin pemilu yang ya, dalam tanda petik semua orang menilai brutal gitu ya. Dan teman-teman di Komisi 2 itu ya hampir semua mengalami seperti itu. Ya udahlah ya, itu sindiran aja itu yang disampaikan oleh Pak Hugo itu. Saya yakin semua kita nggak ada yang setuju dengan praktek-praktek yang seperti itu. Nah, sekali lagi itu penyakit yang bisa merusak moral bangsa ini gitu loh. Makanya kemarin saya langsung luruskan ya bahwa yang disampaikan Pak Hugo itu ya menyindir kita semua Republik ini supaya ke depan nggak boleh lagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Baik, itu sindiran dari Pak Hugo kalau menurut Bang Doli. Mas Adi juga mungkin ada pandangan mengenai hal ini, tadi sudah sempat kita singgung sebelum jeda. Ya, saya kira memang kita harus membaca konteks ya. Ini kan sepertinya teman-teman Komisi 2 sedang mengevaluasi bagaimana penyelenggaraan pemilu di 2024 itu kan salah satu kritik terbesarnya soal bagaimana praktik politik uang yang dinilai cukup brutal, transaksional, cukup vulgar, dan seterusnya. Nah, tadi memang kita sempat menyinggung Bang Doli bahwa memang DPR, Komisi 2, dan pemerintah harus bikin pasal khusus yang terkait dengan politik uang. Misalnya pasal 541, politik uang itu adalah membagi beras, politik uang itu ngasih spanduk, politik uang itu misalnya ngasih beras, sembako, dan seterusnya. Itu salah satu sih sebenarnya. Tapi yang paling penting kalau soal politik uang, tentu kita harus jujur mengatakan salah satu domain pentingnya adalah partai politik. Bisa tidak
partai politik itu mengharamkan semua instrumen pemenangannya itu tidak menggunakan politik uang. Karena rakyat itu kan sebenarnya sifatnya dia adalah pasif. Dia hanya akan menerima apapun yang akan diberikan oleh kontestan, oleh para politisi dan tim pemenangan. Kalau partai politik mengharamkan semua kontestan, para jagoan-jagoan yang akan bertanding itu tidak menggunakan politik uang, saya kira politik uang tidak akan terjadi. Dalam konteks itulah sebenarnya menjadi penting bagaimana mengevaluasi sebenarnya bagaimana mesin politik dan mesin pemenangan partai itu bisa dilaksanakan. Mungkin ada sejumlah partai politik yang memang mengharamkan politik uang. Tapi ketika ada partai yang lain jor-joran, ikut juga. Takut kalah soalnya. Ini menjadi rumit. Misalnya nih, Golkar, PDIP mencoba untuk mengharamkan politik uang. Bagi semua kontestannya. Tapi partai yang lain pakai politik uang. Kalau nggak menggunakan politik uang, bisa wassalam juga ini kan. Semua calon dari PDIP dan Golkar. Ini kan analogi yang kemudian membuat kita semua itu terjebak pada satu mata rantai. Dan siklus politik yang menurut saya cukup mengerikan. Dan yang paling penting kalau mau jujur soal politik uang ini tentu dilakukan oleh mereka yang sebenarnya tidak punya kaki-kaki politik di bawah, Putri. Mereka itu memaknai masyarakat kita itu bisa disulap, simsalabim, bisa diubah pilihan politiknya hanya dalam waktu sekejap dengan cara memberikan uang. Tapi rata-rata kalau mereka punya jaring-jaring politik, punya kekuatan politik di bawah, di grassroots cukup kuat. Saya kira mereka juga tidak terlampau menggunakan uang sebagai instrumen untuk memenangkan pertarungan. Baik. Dan ini mungkin singkat saja Pak Hugua, sebagai penutup juga, sudah jelaskan tadi Bang Doli mengatakan akan ada revisi undang-undang, Mas Adi juga catatannya, kalau mau seperti itu juga, ada butuh ketegasan dan juga komitmen dari partai politik Pak Hugua. Silakan singkat. Ya, saya kira benar apa yang disampaikan Ketua Komisi 2, Bung Doli tadi, bahwa sebetulnya nanti akan ada revisi undang-undang. Itu pasti. Tapi kan yang mendesak ini kan pilkada di hadapan mata. Ini yang harus dikawal karena ini berkaitan dengan kepemimpinan daerah. Bagian daripada NKRI itu ada nasional, ada daerah dengan otonomi daerahnya. Dengan tugas-tugas berbagai macam di daerah sebagai realisasi tugas-tugas nasional. Tentu ini mendesak untuk segera kita susun PKPU, paling tidak bagaimana mengeliminir apa yang disampaikan Mas Adi tadi, apa yang disampaikan oleh Lusius tadi, apa yang disampaikan Pak Doli tadi. Jadi bagaimana hal ini emergensi juga sebetulnya. Itulah kira-kira yang jadi concern kita. Tentu semua yang namanya money politik diharamkan karena itu pasal di undang-undang. Tetapi bagaimana kita lihat dalam celah-celah bagaimana kita eliminir money politik yang akan terjadi pada pilkada ini. Kira-kira itu yang menjadi concern saya, Pak Doli dan kawan-kawan. Baik Pak Hugua, memang bakal panjang kalau kita ngomongin politik uang ini. Tapi sayangnya waktunya terbatas, nggak cukup. Jadi terima kasih Pak Hugua sudah bergabung. Pak Doli, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Walaupun memang sedikit ataupun juga tidak lama. Tapi terima kasih sudah memberikan pandangannya. Bang Lusius terima kasih, Mas Adi juga terima kasih. Nanti kita akan terus tunggu tentunya bagaimana revisi ini dilakukan. Terutama tadi Pak Hugua sudah katakan ini PR-nya sudah di depan mata. Karena pilkada sudah akan berlangsung sebentar lagi. Kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali kami juga akan bahas mengenai isu yang tak kalah menarik. Nanti Gita Malika akan mengawal Anda sesaat lagi. Pemirsa, truk muatan batu kapur ini mengalami kecelakaan beruntun tepatnya di Jalan Raya Ciampea, Kabupaten Bogor. Meski tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Dalam rekaman video amatir, pemirsa, tampak kendaraan berukuran besar melintang di tengah Jalan Raya Ciampea, Kabupaten Bogor. Terdapat 2 mobil dan juga 1 unit motor akibat tertabrak truk. Petugas kepolisian dibantu Dinas Perhubungan berupaya mengevakuasi kendaraan-kendaraan yang ringsek. Kejadian terjadi pada Rabu sore. Saat itu truk tengah melaju sangat kencang dari arah Leuiliang menuju Bogor. Saat melintas, jalan menurun, truk mengalami remblong hingga menghantam 3 kendaraan roda 4 dan 1 kendaraan roda 2. Beruntung kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun 5 pengendara mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Akibat peristiwa tersebut, kemacetan yang ditimbulkan mencapai 5 km, sehingga menyulitkan petugas gabungan pada saat melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut.
Tragis, seorang ayah dibunuh anak kandung saat sedang tidur di Desa Kedaung Barat, Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Usai menghabisi nyawa orang tuanya, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Sepatan. Inilah video amatir warga Desa Kedaung Barat, Sepatan Timur yang digegerkan penemuan jasad seorang lelaki usia 55 tahun di rumahnya. Kondisi korban berlumuran darah pada bagian kepala. Korban diduga dihabisi nyawanya oleh Yanto, anaknya yang mengalami keterbelakangan mental. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan alat bukti guna memastikan peristiwa sebenarnya yang terjadi. Garis polisi kemudian dipasang di rumah korban, dan pelaku juga sudah menyerahkan diri. Usai menganiaya korban, pelaku pun menyerahkan diri ke Polsek Sepatan. Saksi yang merupakan keluarga korban sempat mendengar suara jeritan wanita parubaya yang pada saat itu merupakan istri korban. Kondisi korban sudah berlumuran darah, dibunuh oleh anaknya yang mengalami keterbelakangan mental. Anak korban ini menderita depresi sejak ditinggal istrinya. Kini kasus pembunuhan ayah oleh anak kandung tersebut ditangani unit Jatantras Polres Metro Tangerang. Kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak, itu anaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi? Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Vina dan kekasihnya Rizky Rudiana alias Eki tewas dengan kondisi sangat mengenaskan akibat dianiaya dan menjadi korban tindak asusila oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Kasus yang menimpa Vina 8 tahun lalu itu kini kembali menjadi sorotan. Dari total 11 tersangka, ternyata masih ada 3 tersangka yang dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang atau buron hingga kini. Polda Jawa Barat meminta agar para tersangka untuk segera menyerahkan diri sehingga proses hukum setimpal bisa mereka dapatkan. 3 tersangka yang masih DPO. Kami dari Kepolisian Polda Jawa Barat dan tentunya seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Polri mengimbau kepada 3 tersangka yang masih DPO maupun pihak orang tuanya, ya, kalau mengetahui terkait dengan perkembangan kasus ini, kami himbau, ya, kami minta agar dapat secepatnya menyerahkan diri kepada kami sehingga kami dapat memproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Identitas ketiga tersangka dengan ciri-ciri fisik dan tempat tinggal terakhir juga telah disebar pihak kepolisian. Dani, Andi, dan Peggy alias Perong yang mana ketiganya berusia rata-rata 20-30 tahun ini terus diburu aparat. Tim TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan juga kekasihnya ini kemudian semakin viral di media sosial karena memang sudah diangkat ke layar lebar. Tapi yang menjadi pertanyaan pemirsa, dari 8 pelaku yang sudah berhasil tertangkap, masih ada 3 pelaku lagi yang masih DPO. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya upaya dari pihak kepolisian, mengapa ini juga tidak kunjung terungkap setelah 8 tahun lamanya. Sudah bersama kami ada Ketua Harian Kompolnas Bapak Benny Mamoto. Pak Benny, selamat malam. Malam. Pak Benny, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pelaku yang juga masih buron ya Pak, dan bagaimana kemudian upaya pengungkapan dari kasus ini, kita akan bersama-sama Pak Benny untuk melihat bagaimana kronologi kejadian dari pembunuhan Vina yang terjadi pada 8 tahun yang lalu. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda, inilah kronologi dari pembunuhan sadis Vina dan juga kekasihnya yang merupakan Muhammad Rizky pada saat 27 Agustus 2016. Pada saat itu pemirsa, korban ini berboncengan dengan kekasihnya Vina dan Rizky, kemudian melewati kawasan Kali Tanjung. Pada saat itu pemirsa, sebenarnya ada salah satu teman yang juga ikut bersama dengan rombongan Vina dan juga Rizky. Kemudian mereka bersama-sama, namun kemudian sempat dihadang oleh para pelaku. Ini ada berjumlah 11 orang, tepatnya di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Ada rombongan dari geng motor pemirsa yang awalnya melempari korban dengan batu dan juga bahkan membawa senjata bambu dan juga bahkan menghantam korban ini hingga terjatuh. Pada saat itu kemudian teman dari Vina dan juga Rizky pemirsa ini melarikan diri dan kemudian terjadilah peristiwa pengeroyokan oleh 11 orang pelaku. Setelah dilakukan penganiayaan dan juga sempat dilempari batu, kemudian Vina dan juga Rizky ini dibawa ke sebuah tempat sepi, tepatnya persis berada di depan SMPN 11 Kota Cirebon, dan kembali dilakukan penganiayaan kepada Vina dan juga Rizky hingga tewas. Tidak hanya penganiayaan pemirsa, pelaku ini bahkan juga melakukan pemerkosaan kepada Vina hingga tewas. Di antaranya ada 11 orang pelaku yang melakukan penganiayaan, menganiaya Vina dan juga Rizky, bahkan memperkosa Vina hingga tewas. Ini terjadi tempatnya di sebuah tempat sepi yang berada di dekat SMP 11 Kota Cirebon, pemirsa. Setelah itu, ketika korban sudah tidak bernyawa, pelaku ini kemudian membawa jasad kedua korban untuk dibawa ke jembatan Kepompongan. Karena selepas membunuh korban, geng motor tersebut, para pelaku kemudian semacam merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan juga Rizky atau pacarnya ini tewas karena kecelakaan. Maka itu kedua jasad korban ini ditemukan oleh warga, ditemukan oleh masyarakat, tepatnya di Jalan Layang, Desa Kepompongan. Dan itulah kemudian pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan sehingga kemudian menetapkan ada sebanyak 8 orang pelaku. Namun Pak Benny, ketika kita sudah melihat kronologi yang terjadi pada 8 tahun yang lalu, ini masih ada 3 pelaku yang masih diburu. Sudah ada upaya yang dilakukan Polda Jabar, bahkan Barreskrim Polri kita tahu beberapa waktu yang lalu sudah ikut turun tangan. Ini sebenarnya kalau dari Kompolnas melihatnya bagaimana? Apa kendalanya sampai 8 tahun lamanya ini Pak? Ya, kami ingin sampaikan bahwa kami dari Kompolnas sudah beberapa kali turun untuk supervisi penanganan kasus yang lama tidak terungkap. Kami ke Polresta Bogor karena ada pembunuhan anak sekolah, sudah sekian tahun tidak terungkap. Dari gelar beberapa kasus, kami temukan beberapa masalah. Yaitu diantaranya penanganan awal ketika olah TKP ada hal-hal yang tidak dilakukan. Itu sangat merugikan ya. Ketika di TKP tidak ada saksi sama sekali, maka pendekatan yang dilakukan harus secara scientific, crime investigation. Bagaimana DNA, bagaimana sidik jari, jejak digital, CCTV dan sebagainya. Nah ini harus dipedomani oleh teman-teman yang menangani kasus ini. Ketika ada kelemahan, maka itu akan berpengaruh. Oke, jadi pada saat kejadian 8 tahun lalu itu ada kemungkinan ya, ini evaluasi mungkin dari Kompolnas, pada saat proses olah TKP itu masih banyak kelemahan yang dilakukan, sehingga mempersulit sampai sekarang. Ya, diantaranya itu. Karena kita lihat TKP-nya kan kecelakaan lantas,
Ya. Dibawa ke satu tempat, sepi, ya? diperkosa, baru ditaruh lagi seolah-olah itu bukan kecelakaan lalu lintas. Betul, berarti 3 TKP. Bagaimana penanganan itu? Nah, hal ini sedang dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan pendalaman oleh jajaran Dirkrim Polda Jabar. Kami juga sudah berkomunikasi untuk memastikan bahwa upaya ini nanti optimal. Artinya dengan kondisi yang sekarang, bagaimana dioptimalkan penanganannya supaya ini terungkap. Kenapa saya katakan dioptimalkan? Kita tahu ada 7 yang masih di dalam, 1 di luar. Ini kan bisa nanti didalami dengan berbagai macam langkah yang dilakukan. Sehingga berangkat dari keterangan dia, itu nanti akan bisa dikembangkan. Kasus ini sudah inkrah, ya sudah kasasi tapi ditolak. Artinya kalau kita baca media pada saat peristiwa terjadi, kita buka, pihak lawyer ngomong, ini rekayasa, ini dilakukan kekerasan supaya mengaku dan sebagainya. Tapi sudah inkrah. Nah, oleh sebab itu banyak hal menurut kami yang nanti bisa didalami, sehingga kasus ini nantinya dengan pendalaman beberapa pihak, saya optimis. Kenapa? Karena seperti kasus Subang, Dirkrim yang sekarang nangani inilah yang mengungkap. Sekian lama tidak terungkap, akhirnya ditangani dengan serius, dengan keuletan, siang malam all out terungkap. Dan ada satu catatan, setelah terungkap di persidangan justru, di sana semua kita bisa mengikuti bahwa ada rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ada yang menyatur skenario, ada yang menyembunyikan barang bukti dan sebagainya. Itu terungkap di pengadilan. Nah, mudah-mudahan kasus ini nanti seandainya ada, mudah-mudahan bisa diungkap. Ini kan tentunya menjadi pertanyaan publik sekali karena sudah 8 tahun lamanya ini kasus yang dilakukan pengeroyokan oleh anak-anak muda yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan kenapa membutuhkan waktu begitu lama. Apa yang menjadi kendala bahkan sampai ada 3 DPO, Pak Beni. Ini nanti mungkin bisa dijawab karena masih menjadi pertanyaan publik tentunya. Usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi. Ya, pemirsa, kakak korban pembunuhan sadis Vina Marliana ini juga merasa heran bahwa 3 dari 11 tersangka masih belum ditangkap aparat kepolisian. Berikut kami hadirkan pernyataan selengkapnya untuk Anda. Memang dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Udah hampir 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagia lah. Berarti nggak sia-sia nih kita menyetujui dibuat film walaupun kadang masih suka sakit ya. Tapi ada sekarang Poldanya sudah bergerak, jadi pas lah. Kalau sekarang keluarga pengennya seperti apa sih, Bu? Keluarga pengennya cepat ketangkep lah. Cepat ketangkep, cepat diadili juga kayak yang lainnya. Gitu. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya, jangan enak berkeliaran di luar lah. Sekarang juga lagi viral, Bu, ya, Vina ini. Iya, nggak nyangka ini. Nggak nyangka. Alhamdulillahnya banyak dukungan juga. Ya, miris pemirsa bahwa 8 tahun sudah berselang namun masih ada 3 pelaku dari pembunuhan Vina dan juga kekasihnya Rizky yang masih berkeliaran hingga saat ini. Meskipun hingga saat ini pihak kepolisian juga masih terus memburu pelaku, kita akan hadirkan juga bagaimana sebenarnya 3 pelaku yang buron ini yang memang ciri-cirinya ini sudah diungkapkan juga oleh pihak kepolisian. Ciri-ciri dari 3 pelaku pertama adalah Peggy alias Perong, usia 22 tahun.
Itu tahun 2016 pemirsa, sehingga kalau tahun ini berusia sekitar 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan untuk ciri khusus tinggi 160, badan kecil, rambut keriting dan juga berkulit hitam. Ini adalah diduga sebagai otak kejahatan. Selanjutnya adalah Andi, usianya 23 tahun dan sekarang mungkin sudah 31 tahun. Jenis kelamin laki-laki, ciri khusus tinggi 165, badan kecil, rambut lurus, kulit hitam, dan juga perannya ini diduga menganiaya dan memperkosa korban. Selanjutnya adalah Dani, usia 20 tahun pada saat itu dan sekarang 28 tahun. Laki-laki, tinggi 170, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang, dan perannya diduga ini juga membunuh dan memperkosa korban. Ini usia kan artinya masih terpaut muda sebenarnya Pak Beni. Pelaku ini masih kaum muda, tapi kenapa bisa sampai 8 tahun ya Pak Beni, bahkan belum terungkap sampai sekarang? Apakah memang selihai itukah pelaku menyembunyikan diri atau apa yang sebenarnya terjadi sampai belum terungkap sampai saat ini? Ya, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa kekurangan kelemahan di awal penanganan itu akan berpengaruh. Contoh yang sederhana ini, kenapa fotonya belum dapat? Tapi ciri-cirinya dapat. Kalau kami dulu langsung bikin sketsa wajah. Kami panggil yang mahir menggambar, mendengar keterangan saksi, oh hidungnya begini, wajahnya bentuknya begini, itu dibuat sketsa, setelah selesai dicocokin seperti ini. Iya, seperti kasus bom Bali, satu waktu kita memburu Amrozi, awalnya kan melalui sketsa wajah dulu. Nah ini saya lihat tidak dilakukan. Kalau sekarang malah jadi lebih susah karena sudah berselang 8 tahun. Betul, 8 tahun wajahnya mungkin sudah bulat atau makin kurus, kita tidak tahu. Itu salah satu contoh. Kemudian kedua, karena kami pernah jadi penyidik, ketika kasus menumpuk, belum selesai satu muncul kasus baru, baru. Maka kasus ini karena sudah terungkap, meskipun... Dan sudah ada yang ditangkap? Belum semuanya, tapi sudah ditangkap. Maka prioritas akan yang baru datang, yang mungkin juga sama dapat atensi publik, sementara jumlah anggota kan terbatas. Ini kami temukan juga ketika kami supervisi, kami tanya, ini kenapa ini? Pak, ini belum selesai, sudah muncul satu lagi. Ini belum selesai, sudah muncul satu lagi. Oleh sebab itu, manajemen penyidikan menjadi penting untuk bagaimana mengatur kekuatan yang ada, tenaga yang ada, dengan penanganan kasusnya. Ini menjadi salah satu faktor. Jadi kok ditanya segitu lama, diantaranya itu. Jadi dari kacamata saya selaku mantan penyidik ya. Dari kacamata Pak Beni selaku mantan penyidik juga ya. Jadi ini harus bergerak dari mana? Kalau sudah sampai berselang berapa tahun lamanya, apakah ini jangan-jangan pelaku masih ada di area Cirebon atau bagaimana nih kalau misalnya sudah sampai selama ini, sudah sampai bertahun-tahun? Ya, karena disampaikan dari sudut pandang mantan penyidik, 7 orang bisa punya manfaat sendiri. 7 orang pelaku yang saat ini sudah tertangkap? Ya, itu satu yang di luar dan sebagainya. Tentunya ada masanya mereka akan kemudian sadar dan membantu aparat. Kemudian berikutnya adalah partisipasi publik menjadi penting. Kalau tadi pihak keluarga menyampaikan bahwa dengan diviralkan melalui film, respon publik demikian besar, diharapkan juga ketika masyarakat dapat informasi dari mulut ke mulut adanya orang yang diduga atau dicurigai dan sebagainya, atau mungkin kelepasan dari pihak keluarganya dan sebagainya, ini sangat berarti ketika itu disampaikan kepada aparat. Untuk nanti menjadi bahan begitu. Berkaitan dengan informasi yang juga cukup banyak beredar, ini kan banyak juga informasi entah simpang siur atau tidak Pak Beni. Salah satu yang viral adalah bahwa salah satu pelaku ini adalah anak dari polisi. Nah ini dari Kompolnas apakah sudah mendapatkan informasi itu Pak? Dan mungkin sudah dicek kebenarannya? Ya, kami konfirmasi kepada Pak Direktur bahwa salah satu korban itu anak polisi. Salah satu korban. Soal yang 3 belum teridentifikasi. Untuk pelaku, apakah sudah teridentifikasi? Yang 3 ini belum teridentifikasi. Backgroundnya siapa, orang tuanya siapa, belum. Itu tentunya nunggu proses nanti lah. Artinya
sebenarnya memang harus bergerak dari 7 pelaku yang berhasil sudah tertangkap untuk bisa menggali lebih jauh keterangan ataupun identitas ya, setidaknya identitas atau ciri fisik dari para pelaku yang buron ini. Apa kendalanya Pak? Ini tidak bisa dilakukan sejak dulu. Apakah 3 pelaku ini sebenarnya sesulit itukah untuk diungkap atau entah siapa sehingga sangat sulit untuk diungkapkan identitasnya? Ya, dalam konteks ini tentunya dari pihak penyidik perlu dipilih anggota yang punya kompetensi, yang punya pengalaman. Ya, kalau saya sendiri pengalaman bagaimana menginterogasi orang, nggak usah digebuk, nggak usah dimarahin, nggak usah dicaci maki, akhirnya mengaku. Pendekatan seperti itu saya pikir menjadi tepat ya dilakukan, sehingga nanti diharapkan ya 1 atau 2. Mungkin dia pernah curhat ke keluarganya, dia curhat ke temannya, dia curhat ke sesama napi. Itu banyak hal yang bisa digali. Oke, dari pengalaman Pak Beni mungkin selaku penyidik atau mantan penyidik pada saat dulu, apakah memang ini menjadi kendala tersendiri Pak, kasus yang tidak terungkap setelah bertahun-tahun karena ternyata entah ada ditekan sehingga tidak terungkap atau ternyata juga pelaku ini sebenarnya seseorang sehingga sulit untuk terungkap? Salah satu faktor yang menghambat ya, saya katakan menghambat karena toh nantinya bisa terungkap. Di antaranya seperti itu. Mungkin ada tekanan, ancaman dan sebagainya, sehingga akhirnya dibangun rekayasa ataupun disepakati skenarionya dan sebagainya. Tapi itu tidak akan bertahan. Suatu saat pasti akan keluar aslinya. Nah, ini tentunya dengan upaya yang dilakukan oleh tim yang sekarang ini, saya sih optimis. Membandingkan dengan kasus Subang, pembunuhan ibu dan anak. Itu buktinya, itu tidak mudah. Ya. Karena setelah mengikuti jalannya persidangan, barulah terjawab, oh pantesan sekian lama nggak bisa terungkap. Nah, mudah-mudahan pengalaman Subang bisa dipakai untuk menangani kasus ini. Oke, faktornya apa-apa saja ini Pak biasanya untuk menjadi kasus ini tidak bisa terungkap? Seperti Subang kan ada pihak yang kemudian mengatur kesaksian, kemudian CCTV dihapus dan sebagainya. Itu akhirnya akan terungkap. Kesaksian dari beberapa saksi menyampaikan. CCTV saya sempat lihat Pak, yang tergambar di situ ada orangnya si pelaku itu. Tapi ketika CCTV kemudian dipinjam, setelah kembali sudah dihapus semua. Contohnya seperti itulah. Oke, itu contoh kasus waktu pada saat di Subang ya Pak ya? Oke, kalau dengan saat ini kan artinya sudah 8 tahun berselang. Barang bukti segala macam ini sudah tentunya sangat terbatas Pak. Untuk di TKP sendiri pasti sudah jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Langkah apa saja selain yang bisa dilakukan dengan memulai interogasi dari pihak 7 pelaku tadi? Apalagi yang kemudian bisa dilakukan? Karena kan mungkin CCTV tidak ada di sana atau alat bukti lainnya sudah tidak ada. Ya, memang dalam kasus ini ketika pendekatan scientific crime investigation tidak sepenuhnya bisa dilakukan, ada beberapa yang tidak dilakukan, maka menjadi penting mengandalkan saksi. Satu. Kedua, karena kasus ini sudah inkrah, sudah diputus, maka keterangan di depan pengadilan itu sudah bisa menjadi bukti nanti ketika melakukan pembuktian kepada yang 3. Ya. Oke. Kita tentunya berharap ini akan bisa segera terungkap ya Pak, karena sudah menjadi sangat perhatian publik, tentunya sudah polisi turun tangan untuk mengungkap kasus ini. Kita berharap ini tentunya bisa segera terungkap. Terima kasih sekali lagi Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Izin pesan kepada keluarga, kami dari Kompolnas akan mengawal kasus ini terus. Ya. Jadi yakinlah bahwa Polri akan all out. Tentunya kami juga punya tanggung jawab untuk bagaimana mendorong, memastikan supaya kasus ini segera terungkap.
Baik, kita akan nantikan bersama dan harapan kita bersama tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Benny Mamoto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam pada malam hari ini. Betul sekali, yang kita bahas tadi bersama Pak Benny Mamoto juga akan diperdalam lagi di dua sisi, akan kami hadirkan setelah jeda, yang juga masih membahas upaya pengungkapan dari kasus pembunuhan Vina. Akhir kata, saya Putri Viola. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral,